Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cynthia dalam grup penggerak angkatan 17 yang akan memaparkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dengan tugas demonstrasi kontekstual. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpusat pada peserta didik. Dengan asas trilogi semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sing tulodo, seorang pendidik harus dapat memberikan contoh yang baik. Ing madya manggon karso, di tengah-tengah memberikan semangat. Tutwuri handayani, seorang pendidik harus dapat memberikan dorongan dan arahan serta motivasi. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat dan zaman. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang sesuai dengan kodrat dan zaman murid, mencerminkan filosofi bahwa pendidikan harus relevan dengan kondisi alami, kodrat manusia, serta kondisi sosial dan zaman di mana murid hidup. Setiap anak memiliki kodrat atau sifat dasar yang harus dihormati dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Ini mencakup pengembangan potensi fisik, intelektual, emosional, dan spiritual, serta seimbang sesuai dengan fitrah manusia. Ki Hajar Dewantara menganjurkan pendidikan yang mengakar pada budaya dan kehidupan masyarakat lokal. Kehidupan budaya sangat kental dan merupakan sumber nilai-nilai yang penting bagi pendidikan. Menggunakan konteks sosial kultural ini dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dengan menggunakan pendidikan lebih relevan dengan kehidupan peserta didik. Peserta didik merupakan subjek pembelajaran, maka kebutuhan peserta didik harus dapat terpenuhi. Peserta didik perlu merasa aman, nyaman, senang, dicintai, dihargai, dan dipahami, sehingga membangkitkan semangat untuk belajar, membangkitkan semangat untuk terus berubah, termotivasi untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Tujuan dari pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun peserta didik harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pamong, dalam proses menuntun dapat memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat membahagiakan dirinya dengan kemerdekaan dalam belajar. Pendidikan ibarat seorang petani yang hanya dapat menuntun dan merawat tumbuh tanaman, tidak dapat mengganti tanaman tersebut dan memperlakukan perawatan sesuai dengan jenis tanamannya. Implementasi dalam kegiatan pembelajaran, di sini yang pertama, seorang pendidik itu harus bisa memanfaatkan teknologi. Dengan ada perkembangan zaman ini, maka untuk pembelajaran seorang guru bisa menggunakan media berbasis IPTAS, berbasis teknologi tentunya itu ya. Untuk yang kedua di sini pembelajaran yang variatif, pemanfaatan lingkungan yang bisa membuat anak-anak belajar memanfaatkan sumber belajar berupa lingkungan sekolah. Selain itu, seorang pendidik harus bisa memberikan metode dan media pembelajaran yang variatif, pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran yang inovatif. Seorang pendidik tidak hanya menanamkan pendidikan berupa ilmu pengetahuan saja, namun pendidik harus dapat menanamkan budi pekerti kepada peserta didik, seperti pembiasaan senyum, salam, sapa. Ada juga pembiasaan keagamaan, kedisiplinan, seperti kegiatan upacara bendera yang menanamkan sifat nasionalisme pada peserta didik, menumbuhkan sikap kemandirian, tanggung jawab, dan disiplin. Tantangan yang munculnya rasa takut salah,
pada peserta didik saat pembelajaran berlangsung, sehingga berdampak lambatnya perkembangan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dari tantangan tersebut, maka solusinya adalah memberikan kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada yang menyalahkan dan memahami karakteristik semua peserta didik. Terima kasih.